ini predator, tidak ada proses review, asal bayar langsung dipublikasikan. Nah, jurnal seperti ini tidak dinilai oleh ketika kita masukkan sebagai penilaian angka kredit, biasanya seperti itu. Ini dikti master yang paling tinggi derajat kejurnalannya, ke internasionalannya itu yang disebut sebagai jurnal internasional bereputasi. Cirinya adalah indikatornya dia tercatat pada pengindeks tinggi. Pengindeks tinggi itu yang diindeks oleh Web of Science atau Scopus, kemudian memiliki faktor dampak. Meskipun seperti yang disampaikan Prof. Tikno tadi masih ada kontroversi tentang penetapan kriteria bahwa SJR atau impact factor itu sebagai faktor dampak, tetapi yang tertulis untuk PAK 2019 itu yang digunakan sekarang memang melihat selain dia terindeks oleh Web of Science dan Scopus, dia SJR skor 0,1, tapi dia harus masuk dalam kuartil 3 dalam Scopus. Kemudian kalau misalkan dia terindeks oleh Web of Science, dia impact 40. Nah, ini yang disebut sebagai jurnal internasional bereputasi. Di bawahnya ada jurnal basis data bereputasi. Untuk jurnal di kelompok 2 ini, dia terindeks pada Web of Science atau Scopus, dan nilai dampaknya, faktor dampaknya, SJR faktornya itu di bawah 0,15, impact faktornya di bawah 0,05. Dan yang kasta paling bawah itu adalah jurnal internasional yang tidak terindeks di kedua pengindeks tinggi, Web of Science dan Scopus. Dia terindeks di pengindeks medium, itu kumnya 20. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, saya bilang daripada di jurnal yang kelompok ketiga, lebih baik kalau ada hasil yang bagus, publish di jurnal terakreditasi Sinta 2. Kenapa? Karena jurnal terakreditasi Sinta 2 kumnya 25. Tapi kita bukan sekedar berpikir pragmatis seperti itu. Dengan kita mempublikasikan hasil yang baik di jurnal Sinta 2, kita membantu jurnal-jurnal nasional itu. Karena disuplai dengan artikel-artikel yang bermutu. Jadi kalau misalkan ngobrol-ngobrol sama teman-teman, saya selalu bilang yang nomor 3 ini tidak direkomendasikan. Kalau hasilnya bagus, mendingan Sinta 2. Kita bantu jurnal nasional untuk tumbuh dengan baik, dengan memberikan artikel bermutu, hukumnya juga lebih tinggi. Ada satu catatan, ada beberapa terindeks oleh Emerging Sources Citation Index atau SCI, itu masuk dalam kelompok 2. Padahal enggak. Walaupun ESCI itu adalah produk dari Clarivate Analytics, dari Web of Science, tapi dia masuk pengindeks medium. Jadi ada satu jurnal gitu ya, contohnya jurnal Malaysia itu saya lupa nama persisnya, tapi tentang fundamental science, dia terindeks di SCI. Terindeks di SCI, SCI itu punyanya Web of Science, tapi dia tidak masuk dalam yang kelompok 2 ini. Karena SCI itu jurnal-jurnal yang baru berkembang, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian apa sih kuartil? Kuartil itu berasal dari kata quarter. Dia mengelompokkan jurnal dalam 4 kelas. Jadi misalkan kita ada 12 jurnal yang ada dalam satu subjek. Nah, 12 jurnal itu akan dikelompokkan menjadi 4. 3 jurnal yang paling disitasi paling banyak itu disebut sebagai jurnal yang ada di kuartil 1. 3 jurnal berikutnya, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Jadi kuartil ini membagi atau mengelompokkan jurnal yang ada dalam satu subjek kajian, kemudian dia hitung berapa banyak jurnal ini disitasi, kemudian dia kelompokkan dalam 4 ruang. Nah, itu yang dimaksud dengan kuartil. Oleh karena itu, Web of Science dan Scopus memiliki kuartil yang
2019 yang diacu oleh Dikti di PAK 2019 adalah kalau mau melihat apakah jurnal itu internasional bereputasi, itu kuartilnya Scopus. Kalau saya lihat ini karena database-nya Scopus itu lebih open. Kita bisa lihat di Simago. Kalau database-nya Web of Science, kita harus register dan berlangganan. Ini adalah contoh dari kita mau lihat. Jadi kalau mau lihat dia jurnal yang mau kita submit itu termasuk internasional bereputasi kah atau internasional terindeks bereputasi atau yang kriteria ketiga. Kita buka saja www.simagojr.com. Kemudian masukkan nama jurnal itu, kita lihat dia ada di Q berapa, kemudian SJR skornya berapa. Ya, informasi ini biasanya ada di pojok kiri bawah dari halaman Simago JR. Ini saya rasa saya tidak akan bicara panjang lebar karena Prof. tadi sudah menyinggung tentang open access dan closed access. Cuma mau sedikit meluruskan anggapan bahwa kalau jurnal itu berbayar, anggapan saya yang keliru dulu. Bahwa kalau misalkan jurnal itu berbayar, maka masuknya lebih mudah. Ternyata tidak. Ada satu jurnal, bidang saya Quantum Optics, itu jurnal di Amerika, terbitan namanya Jurnal Optic Express. Waktu submit ke sana, itu proses reviewnya sama sulitnya dengan jurnal-jurnal yang close access. Nah, kalau ada jurnal yang begitu kita masukkan, kok kelihatannya mudah banget gitu. Tidak ada review yang substansial apa segala macam, begitu kita bayar terus dia langsung publish, hati-hati, jangan-jangan itu jurnal predatory. Cek kembali di halaman yang tadi linknya kita tampilkan di awal halaman. Ya, kita intinya harus menghindari sejauh mungkin jurnal-jurnal predatory ini, karena kalau kita masukkan nanti kita rugi. Sudah kita publish di situ, hasil kita berarti udah keluar, kita bayar, begitu dimasukkan untuk penghitungan angka kredit di pusat oleh Prof. Tikno, ketahuan gitu kan, wah ini predatory, langsung nggak dihitung hukumnya. Jadi ruginya berlipat ganda. Gitu. Oke, ini strategi untuk mempublikasikan artikel ilmiah. Ini berlaku umum nasional, akreditasi ataupun internasional. Kalau untuk yang internasional, saya mengulang-ulang ini. Ini tools yang sangat sangat bermanfaat. Kita masuk ke Simago JR. Nanti kalau misalkan ada yang tanya teknisnya, pada saat tanya jawab saya akan demonstrasikan bagaimana langkah-langkahnya. Dari Simago JR kita tentukan subjek bidang kajian, misalkan saya material, saya cari material, kemudian cari kriteria negara. Jurnal-jurnal itu jurnal-jurnal yang sangat kompetitif, sangat berat untuk menerima satu artikel. Jadi kita cari misalkan negara-negara yang tidak terlalu tinggi gitu ya untuk pembelajaran. Kita ada yang beberapa yang di Q2. Nah, setelah dapat kita lihat ya, langkah ketiga kita lihat apakah SJR-nya itu lebih dari 0,15. Kalau misalkan tidak, SJR-nya cuma 0,1. Lihat lagi, apakah dia SJR-nya 0,1 dan dia masuk dalam kuartil 3. Kalau dia SJR-nya 0,1 ke atas dan masuk Q3 sudah. Berarti dia internasional bereputasi yang maksimalnya itu 40 tadi. Baru kita coba masukkan ke situ. Kalau enggak ya kita coba cari yang lain. Ya, ini artikel kita di reject dari pengalaman yang saya alami itu ada 2 reject. Pertama, rejected by editor. Jadi artikel kita masuk, belum sempat di-review. Editornya bilang, wah ini nggak bagus, di-reject. Yang kedua, itu rejected by reviewer. Jadi editornya bilang, oh, oke, bisa dilanjutkan. Masuk ke proses review, begitu di-review, rekomendasi dari reviewer, reject. Bisa juga seperti itu. Bagian-bagian apa yang menentukan mana yang akan di-reject oleh pada saat artikel kita seperti apa dia akan di-reject. Artikel tersebut akan di-reject oleh reviewer.
Biasanya ini panduan umum berdasarkan pengalaman. Sama kesimpulan. Jadi yang pertama kali dia ya pasti judul pasti dilihat. Kemudian dia akan melihat abstrak, kemudian bagian introduction, kemudian bagian kesimpulan. Mereka akan menentukan apakah itu artikel kita, apakah masuk scope jurnal mereka. Kalau misalkan, oh masuk. Kemudian dia akan melihat apakah ada keterbaruan. Apa metode yang digunakan layak untuk memiliki konten akademis yang baik. Kalau masuk semuanya, baru dikirimkan ke reviewer. Kalau tidak, kita akan langsung di-reject. Nah, kalau misalkan menurut editor, semua kriteria awal itu masuk, biasanya yang paling sering dilihat itu abstract, introduction sama conclusion. Ketika ke reviewer, itu bagian yang paling sering dikritik, yang paling sering kita dihantam, itu adalah bagian metodologi dan hasil. Dalam pengalaman saya, sangat jarang reviewer mengulik-ngulik lagi masalah introduction. Karena biasanya kalau introduction-nya nggak bagus, sudah di-reject dulu sama editor. Jadi belum sempat di-review, udah di-reject dulu. Nah, oleh karena itu, supaya paling tidak artikel kita dikonsider atau dipertimbangkan oleh editor untuk dilanjutkan ke proses review, kita harus punya gambaran yang jelas bagaimana membuat abstrak yang baik, bagaimana menuliskan introduction yang baik. Nah, ini saya ingin coba sharing sedikit pengalaman saya. Kalau abstrak biasanya terdiri dari 4 bagian. Ada pembuka, kemudian mendeskripsikan apa yang metode yang digunakan, memberitahukan hasil yang diperoleh, kemudian penutup. Ada beberapa contoh ini, beberapa contoh abstrak artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal internasional bereputasi. Kadang-kadang abstrak itu memberitahu ada pembukanya. Kalau di contoh satu itu ada pembukanya tuh photon absorption for potential for manipulative applications. Jadi kayak ada bunga-bunga di abstrak itu. Tapi ada juga abstrak yang to the point. Nah ini contoh dua, we theoretically investigate the nonlinear optical response. Itu langsung. Dua-duanya benar. Kalau yang atas ini yang dipublikasikan Journal of Optics, yang di bawah ini di Physical Review B. Jadi ini dua contoh yang sudah diterima oleh jurnal-jurnal bereputasi. Jadi boleh ada pembuka, boleh mau to the point langsung boleh. Tetapi komponen-komponen seperti mendeskripsikan apa yang harus dilakukan, memberitahukan hasil yang diperoleh itu wajib. Nah biasanya beberapa artikel menambahkan bagian bunga-bunga di penutup seperti yang di contoh 2, the result may have in an. Jadi dikasih tahu pentingnya ini ya, kalau misalkan hasil ini bisa punya dampak untuk aplikasi dan seterusnya. Tapi itu tidak wajib, karena dari apa yang saya alami, ada ketika nggak dimasukkan pun editor meneruskan ke kemudian menyajikan state of the art yang dilakukan, kemudian menggambarkan ada masalah yang harus dipecahkan, dan yang ketiga menggambarkan memberikan solusi. Kalau nggak solusi, perbaikan. Kalau nggak itu, apa hal baru. Bisa juga, kalau nggak ada solusi perbaikan hal baru, paper kita itu bisa menjelaskan bahwa paper kita melengkapi apa yang sudah dibahas oleh paper sebelumnya. Inti dari introduction di sini adalah kita harus bisa menunjukkan bahwa, meyakinkan pada editor, ada keterbaruan. Intinya itu. Ini salah satu contoh, oke, yang state of the art itu ciri-cirinya kita biasanya mensitasi banyak artikel. Jadi seperti yang ditampilkan di layar, banyak sekali citasi, ya karena state of the art itu memaparkan perkembangan terkini atau memaparkan perkembangan paling mutakhir dari riset yang kita lakukan. Nah ini yang menurut saya sangat dilihat oleh editor. Apakah ada hal baru sehingga editor itu merasa artikel ini layak untuk lanjut ke peer review. Nah, dalam contoh yang ditampilkan itu ditekankan pada kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini
Jadi bilang bahwa hasil yang dilakukan ini itu di luar apa yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa meyakinkan ada tulisan seperti itu di situ, biasanya editor akan consider untuk meneruskan ke proses review. Nah, ini saya bahasa Inggrisnya termasuk yang tidak bagus gitu. Saya mau berbagi tips gimana kalau bahasa Inggris kita tidak begitu bagus. Biasanya orang-orang yang TOEFL-nya di atas 530 atau 550 itu cara bahasa Inggris apa yang mau dia tuliskan. Jadi otaknya bisa langsung, misalkan saya mau pergi ke pasar gitu, dia bisa langsung tidak harus pakai bahasa Indonesia dulu di otaknya, tapi langsung level kita di atas 550 atau 530, kita hanya perlu satu software membantu namanya Grammarly. Itu free, ada web, ada linknya, saya share di sini, nanti bisa dilihat. Dia membantu untuk proofreading, membantu apakah artikel kita kurang, apakah past tense kita keliru verbnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita TOEFL-nya di bawah 550 atau 530, biasanya kalau kita mau menuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris, kita tuh harus mikir bahasa Indonesianya apa gitu. Bahasa Indonesianya ada di gitu. Ini karakteristik yang saya alami ketika menulis dulu. Nah, kalau misalkan kita mengalami permasalahan seperti itu, kita bisa dibantu oleh dua tool. Pertama adalah Google Translate dengan Grammarly. Jadi harusnya tidak ada lagi alasan bahwa, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris. Ada tools yang bisa kita pakai dan ini toolsnya free atau gratisan. Cuma ada catatan. Google Translate adalah program yang naif. Dia menerjemahkan apa adanya. Dia menerjemahkan sentences as they are. Dia menerjemahkan kalimat itu seperti kalimat itu gitu. Oleh karena itu, kita harus pertama kita harus memahami struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia itu harus ada subjek, harus ada predikat. Jadi kalimat itu harus ada subjek, harus ada predikat. Kalau bahasa Inggris kalimat harus ada subjek, harus ada predikatnya bentuk verb. Supaya subjek predikatnya mudah teridentifikasi, usahakan kalimat jangan panjang. Kalau kalimatnya kita tulis panjang, Google Translate-nya pusing. Nanti terjemahannya, aduh, messy. Luar biasa kacau. Usahakan kalimat subjek, predikat, objek. Sudah. Hindari sedapat mungkin anak-anak kalimat yang bertingkat. Karena itu akan membuat Google Translate bingung. Jadi ini khusus untuk yang totalnya 530 ke bawah lah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir ya subjek, predikat, objek harus jelas. Ini saya akan tunjukkan contoh di submit di jurnal positron, kalimatnya panjang. Kemudian saya coba masukkan secara naif ke dalam Google Translate. Jadi saya copy kalimat itu, masukkan Google Translate, hasilnya seperti itu. Nah, ketika kita baca bahasa Indonesianya, ini terlalu panjang, sampai 3 baris, dan kita sulit mengidentifikasi mana subjek, mana predikat, mana objek. Begitu kita row-nya, bahasa Inggrisnya lebih membingungkan lagi gitu. Jadi harus kita lihat, waduh ini apa artinya gitu ya. Nah, sebaiknya kalimat yang panjang ini kita pecah atau kita bagmen. Sudah kita hasil translate-nya jauh lebih bisa dipahami. Walaupun belum bagus secara redaksional. Ya, kalau mau bagus secara redaksional ya kita ubah-ubah lagi gitu. Nanti setelah dari sini kita masukkan ke Google, kita masukkan ke Grammarly, kemudian kita ya ubah-ubah supaya kalimatnya lebih baik gitu ya. Tapi intinya yang mau saya tunjukkan adalah ketika kita ya ini prinsipnya gini, kita
kita masukkan ke Google Translate, pasti hasilnya membingungkan. Pasti. Tapi kalau subjek predikat objeknya jelas, masuk ke Google Translate, hasilnya mungkin akan cukup baik. Sehingga yang perlu kita lakukan kemudian adalah melakukan parafrase dan smoothing, ya, atau polishing. Temukan di jurnal, penulis kebingungan menentukan apa, kalau Karni Ilyas bilang ini seperti mencari ketiaknya ular gitu. Ular nggak punya ketiak, jadi kita nggak pernah bisa menemukan ketiaknya. Kalau kalimat ini pada gambar satu menunjukkan bahwa itu kalimat yang tidak punya subjek. Kenapa? Karena kata-kata pada menyebabkan gambar satu itu menjadi keterangan. Pada gambar satu, nah itu keterangan. Tetapi kalau padanya kita hapus, gambar satu menjadi subjek, menunjukkan menjadi predikat atau verb-nya. Atau kalau mau tetap pakai pada gambar satu, ditunjukkan bahwa. Nah, penulisan-penulisan dasar seperti ini sangat penting jika kita memang bukan orang yang secara refleks sudah bisa menulis bahasa Inggris. Jadi kita perlu translate dulu bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Inggris. Jadi SPO-nya harus jelas. Nah, ini ada satu buku yang bagus sekali, sangat baik. Jadi saya sangat sangat merekomendasikan Bapak Ibu yang masih belajar seperti saya untuk membaca ini. Judulnya Science Research Writing for Non-Native Speaker of English. Ini saya punya filenya, bisa nanti saya share kalau ada yang tertarik. Dia memberikan tips dan trik bagaimana kita sebagai non-native, sebagai bukan orang yang berlidah Inggris, untuk menulis dalam bahasa Inggris. Bahasanya sangat lugas, sederhana, mudah dipahami, dan saya merasa sangat terbantu ketika membaca buku ini dan menulis artikel. Ya, ini yang terakhir itu tentang, wah ini terhapus ya. Ada sebenarnya cara satu lagi untuk menulis bahasa Inggris, itu cara ATM. Amati, M-nya modifikasi. Amati, A, T, T-nya apa ya? Ya, kita lihat, kita copy paste dulu. Arti misalkan kita mau menulis satu statement, kita nggak tahu bagaimana bahasa Inggrisnya. Kita baca artikel orang, kita copy, kemudian kita paste. Tapi setelah kita paste, kita lakukan parafrase. Ya. Jadi setelah kita ambil kalimat orang, kita putar kanan kiri gitu, baru kita gunakan dalam kalimat kita. Untuk pas dicek dengan IT indicate, akan similarity check-nya akan besar sekali. Nah, itu cara lain lagi untuk kalau kita tidak secara natural bisa menulis bahasa Inggris secara langsung. Jadi melihat punya orang, tapi kita modifikasi. Bagaimana mendaftarkan artikel ke jurnal? Sayangnya, setiap jurnal Open Journal System sebagai CMS-nya atau Content Management System-nya. Di jurnal internasional, mereka punya sistem sendiri-sendiri. Jadi cara yang paling benar untuk mengetahui bagaimana mensubmit suatu artikel adalah baca dengan detail author guideline. Ini 3 jurnal yang di atas. Kita klik author, kita baca dari A sampai Z. Nanti dia kasih tahu apakah harus pakai LaTeX, kalau pakai Word gimana. Kalau saya sangat merekomendasikan menggunakan LaTeX. Karena style dari jurnal itu akan sangat mudah kita ubah kalau kita menggunakan LaTeX. Kalau pakai Word, luar biasa, kerjaannya berat. Kemudian kalau jurnal ini dari American Physical Society. Kalau yang di sebelah kanan itu penerbit Institute of Physics ya, dari Inggris kalau nggak salah. Informasi tentang author guideline-nya ada di menu sebelah kanan. Ya, di menu sebelah kanan yang ada tulisan author guideline yang merah-merah. Nah, kemudian ini ada satu jurnal yang diterbitkan oleh American AIP, American Institute of Physics ya. Itu biasanya menunya di atas. Oke. Nah, ada satu yang tidak pernah kita lakukan ketika kita submit di jurnal internasional bereputasi. Kita harus membuat cover letter. Nah, cover letter itu pertama kita deskripsikan, ini contoh cover letter yang saya buat.
Pertama kita membuat mendeskripsikan kita mau submit apa, jurnalnya namanya apa, siapa autornya, kita mau submit kemana. Kemudian kita deskripsikan sistem kita supaya editor mengconsider artikel kita untuk di review. Dan yang terakhir adalah jangan lupa, saya mau saran nih, kalau artikel saya seperti ini, reviewernya kalau saya boleh dimasukkan nama sini gitu. Jadi biasanya kita kasih list of potential referees. Kita sarankan ke editor jurnal tersebut nama orang-orang yang mungkin biasanya list of referees ada yang diambil, ada yang tidak. Tapi seringkali paling nggak diambil satu. Kalau physical review B ya mungkin lebih ringan dari yang Prof. Tikno tadi gambarkan sampai ada 5 reviewer. Kalau di physical review biasanya cuma 2 orang gitu. Itu pun dari 2 orang pernah ada satu pengalaman, satu referee tidak memberikan feedback, tapi satu referee karena sudah positif dia editornya meloloskan. Jadi itu ini tidak pernah kita jumpai di belum kita jumpai di kalau kita submit di jurnal nasional atau jurnal internasional yang tidak bereputasi. Jurnal internasional bereputasi biasanya meminta kita untuk memberikan cover letter. Ya, pertanyaannya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk proses? Oke, sudah silakan. Ya, cukup. Oh iya, masih. Ya, Mas Untoro. Oke. Ya, masih, ya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan 2 pokok materi terkait dengan bagaimana cara mengelola jurnal dan juga bagaimana kita bisa menembus jurnal internasional gitu ya dengan tulisan kita. Baik, untuk acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pada kesempatan hari ini saya akan halo 1 2 3, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa, Bu, ya, bisa. Termin tergantung nanti sampai jam 12 ya. Kalau misalkan pertanyaan dari penanya bisa dijawab dengan segera, ya berarti akan banyak lebih banyak terjadi. Sebenarnya sudah ada masuk beberapa pertanyaan lewat chat. Di antaranya tentang karena trik untuk bisa Ya, tadi ada pertanyaan yang halo? Ya, terdengar. Ya, oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari peserta tentang bagaimana untuk bisa meningkatkan grade ya dari dari Q kriteria tertentu yang harus dipersiapkan untuk bisa naik tingkat dari tahap peringkat Sinta itu. Mungkin barangkali ditujukan kepada Prof. Tikno ya. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai bagaimana sih kalau tadi diuraikan secara cukup panjang lebar oleh Pak Bintoro, ada nggak sih trik singkatnya bagaimana cara untuk bisa submit, apa kita bisa ini untuk yang saya pilih beberapa pertanyaan yang dari chat. Nanti saya juga memberi kesempatan kepada peserta secara live untuk menanyakan kepada para penyaji, begitu ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama dulu kepada Prof. Sutikno tadi, bagaimana sih kiat-kiat bagi para teman-teman ini yang sementara jurnal mereka ini masih pada posisi Sinta 4 atau Sinta 3 untuk bisa naik ke Sinta 2, begitu. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Bu Eli ya. Coba saya saya sharing ya. Untuk dari Sinta ini, Sinta peringkat 6. Jadi untuk mendapatkan Sinta begitu buat itu udah dapat Sinta 6 ya kelihatannya. Paling tidak Sinta 6 itu terlewati.
Ya. Nah, untuk yang kategori terakreditasi yang diakui untuk kenaikan pangkat itu akreditasi peringkat 1 dan 2 ya. Oke. Ini. Nah, untuk meningkatkan ini sampai ke misalkan ke untuk terakreditasi itu sebenarnya masih pada tataran pengelolaan ini jurnalnya. Misalkan websitenya dibagusin dulu ya. Dari situ menu-menu yang ada di websitenya itu dilengkapi untuk keperluan tadi seperti nama jurnalnya harus jelas, description jurnalnya juga dituliskan di situ, kemudian skupnya dituliskan di situ, editorial boardnya dilengkapi di situ, kemudian ada file tentang panduan penulisan itu dilengkapi dulu ya. Dan selain lengkap dari sisi unsur-unsur yang harus ada di situ, kemudian dari sisi keindahan. Coba kalau habis membuat itu jangan dilihat sendiri. Diminta 1-3 orang untuk komentar. Apakah covernya bagaimana? Cover ini juga harus dibuat profesional ya. Harus ya orang yang ahlinya yang melayout ini ya. Melayout nanti coba diberikan kepada teman-teman untuk menilai 1-2 orang kurangnya apa atau dicermati bareng ya. Kali ini kalau dilihat dari misalkan jarak berapa meter ini kelihatan enggak hurufnya, ukurannya, colornya ke counter, perhatikan ya. Kemudian masuk ke dalam ke manuskripnya ya. Manuskripnya itu tentunya harus mengikuti standar penulisan. Nah, supaya tadi yang dicontohkan oleh Pak Bintoro itu menggunakan metode ATM ya. Amati, tulis dan modifikasi ya. Jadi modifikasi apa? Amati jurnal-jurnal lain, terutama ini jurnal internasional bereputasi yang bagus ya. Cara melayoutnya itu seperti apa? Pemilihan huruf ya, termasuk font ya. Font itu biasanya kisarannya 8-9. Kemudian spasi line itu antar baris itu juga harus dipertimbangkan. Coba nanti dilihat bagusnya. Nah, caranya ambil 3 layout terbaik yang menurut saudara-saudara itu bagus di jurnal-jurnal internasional dari berbagai sumber, dijejer. Nah, dari situ buat modifikasi. Dari 3 itu pilih 1 terbaik ya. Jadi dari jurnal-jurnal yang bagus, pilih 3 yang terbaik, ambil lagi 1 terbaik, kemudian dimodifikasi. Maka layout jurnal saudara adalah terbaik di dunia ya. Karena apa? Karena mengambil dari yang terbaik di dunia kemudian dimodifikasi ya. Iya. Ini baru nanti dari layoutnya. Dari layout kemudian dari nanti penulisan sampai ke detail, ke gambar dan segala macam. Biasanya naskah yang masuk ke jurnal-jurnal kita itu gambarnya blur ya. Tadi misalkan membuat grafik pakai Excel, spasi lain, lebar lainnya itu harus diperhatikan. Nah, di jurnal-jurnal internasional itu ada minimum lain supaya memenuhi persyaratan cetak maupun persyaratan tampil mudah dilihat di web. Ya, ini perlu diperhatikan juga. Ya, ini. Jadi ini nanti sampai ke situ. Kemudian sampai ke konsistensi di reference. Nah, ini kadang juga tidak konsisten di jurnal-jurnal ini. Nah, kalau itu sudah memenuhi itu semua, saya yakin bukan hanya Sinta ya Bapak Ibu yang akan tercapai, tapi nanti juga indeks-indeks internasional itu akan segera diraih ya. Mungkin itu Bu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, sangat jelas sekali ya. Jadi intinya tadi pada bagaimana look-nya dulu. Kalau look-nya sudah meyakinkan, baru masuk ke konten. Kontennya oke, insya Allah bisa naik tingkat gitu. Dan saya yakin di JPF juga begitu ya Pak ya, melalui transformasi yang berulang dan progresnya cukup signifikan begitu. Cuma ya. Sekarang Ini... sibuk saya. Baik, terima kasih Pak Tiknabik. Banyak sekali yang minta filenya, banyak yang tertarik untuk bisa melakukan hal yang sama dengan Pak Bintoro. Bagaimana sih trik-triknya untuk bisa menginggriskan manuskrip yang masih berbahasa Indonesia agar layak jual di level internasional begitu. Ya, silakan Pak, silakan. Sebenarnya kata kunci dari apakah kita bisa mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi adalah apakah kita memiliki
apakah artikel itu ditanya, apakah hasil yang kita apakah hasil apapun pakai penerjemah tersumpah atau tapi kalau hasilnya tidak bagus itu nggak bisa. Jadi syarat pertama harus punya hasil yang bagus. Hasil yang bagus, ada novelty-nya, ada keterbaruan, atau seperti yang tadi saya sampaikan melengkapi apa yang sudah dan seterusnya. Pertanyaannya ada dalam bahasa Indonesia yang baik, kita punya hasil yang bagus, tulis dalam bahasa Indonesia yang baik, bayar orang untuk translate itu. Profesional translate. Wah, itu setuju sekali ya. Cuma itu agak mahal. Betul, ya. Agak Tapi mahal. Biasanya di penelitian ada kok anggaran translate dan ada anggaran itu. Ya. Kalau ada anggaran translate ada itu udah nggak perlu pusing Google Translate, nggak perlu. Tapi syaratnya satu. Seperti yang saya sampaikan, subjek, predikat, objeknya harus jelas. Karena kalau nggak translatornya nanti ngawur juga gitu. Dan pilihlah atau menerjemahkan artikel ilmiah. Karena biasanya Oke, sangat singkat, sangat padat dan tepat sasaran. Untuk yang live ya. Silakan untuk yang live bisa menghalau. Halo, yang ingin live silakan bertanya. Bisa Oke, satu. 3,5 tahun. Baik, kita beri kesempatan dulu nih untuk saudara atau teman-teman kita yang ada di wilayah Sumatera dulu ya. Ini kita beri kesempatan dulu untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera, satu penanya perwakilan dari Sumatera, silakan. أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Dari Sumatera, perwakilan dari Sumatera yang mengajukan pertanyaan, satu orang. Jelas, tetapi ternyata konsumsinya tidak sesuai. Dan kalau kita lihat ini data-data itu secara komprehensif. Ini yang bertanya bagaimana ya? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Berasal dari mana pada awal-awal perjalanan COVID itu menjadi hanya jatuh kontrak kita stop dulu bagi soundnya. Maaf, operator tolong operator di mute dulu semuanya. Dulu ya. Maaf, Pak Wasi, minta tolong boleh di mute dulu semuanya. Oke, halo. Ya, mohon maaf Pak Wasi, bisa di copy. Minta tolong semuanya di mute dulu. Untuk penanya dari teman-teman atau peserta dari Sumatera, salah satu orang silakan. Sebutkan nama, pertanyaan, dan akan ditujukan kepada siapa. Halo? Di-unmute kok. Ada yang dari Sumatera? Oke, belum ada ya. Oke, kita geser. Dari Kalimantan ada? Kalau yang ingin bertanya, silahkan nanti ngeklik di mute, kemudian ya ini ada saran dari Pak Teguh, bisa dari chat dulu untuk pengen tanya, kemudian nanti bisa di unmute, baru kemudian menanyakan, begitu ya. Baik, silahkan. Saya ulangi lagi dari sampai dari Kalimantan boleh Bu? Oke, dari Kalimantan. Silakan. Dengan Bapak siapa?
Terima kasih. Kenalkan saya Antoni dari jurusan Kimia FMIPA Pontianak Tanjung Pura. Pak Antoni, ingin Baik. bertanya dengan siapa, Pak? Mungkin saya bertanya dengan kolega saya dengan Pak Bin. Oke, Selamat pagi silakan. Pak Bin. Selamat pagi Pak. Mungkin ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama, Pak Bin tadi sudah utarakan trik bagaimana kita seandainya untuk meniru ataupun mengcopy paste dari artikel dari internasional bereputasi, kemudian kita modifikasi. Nah, terkadang ketika kita mencoba demikian, kita masuk ke plagiarism, nah ternyata kemiripan itu masih tetap aja ada. Jadi yang mohon saya tanyakan, kira-kira sejauh pengalaman Pak Bin, untuk modifikasi dengan trik copy paste dari artikel yang sudah cukup, ya katakanlah yang sudah selevel dengan American Chemical Society atau ACS, terkadang kita itu sudah cukup kita modifikasi, kita putar balik lagi, tapi tetap masih kita cek dengan plagiarism masih cukup tinggi. Ya Pak Bin ya. Mungkin izin satu lagi Bu ya, singkat aja. Ya boleh, silahkan Pak. Nah yang kedua, ini khusus kepada Pak Bin, saya mau nanya, kira-kira Pak Bin selaku chief editor di jurnal di Sinta 2, ketika ada mahasiswa bimbingan kita untuk yang submit ke artikel disusun oleh mahasiswa tersebut kurang sesuai dengan yang disusun rambu-rambu dari editor. Nah, bagaimana Pak Bin selama ini? Apakah ketika itu belum naik ke jenjang review, cukup mungkin di reject dari editor? Apakah ini ada aturan diinformasikan atau notifikasinya kepada si autor? Mungkin ya, itu. Baik. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Anton. Bisa di copy. Pertanyaan yang pertama adalah sih cara bukan terhindar ya, bisa memperoleh hasil yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua, bagaimana notifikasi dari mahasiswa kita yang ingin submit di Sinta S2 gitu ya. Ini barangkali nanti Pak Tikna bisa ikut juga menambahkan karena beliau juga kebetulan sebagai editor in chief dan posisinya sama dengan Pak Bintoro barangkali ya. Baik, sementara Pak Bintoro dulu silakan menjawab. Ya, terima kasih Mbak Eri. Oke, Pak Tony. Yang pertama tentang memparafrase kalimat. Memparafrase kalimat itu memang agak tricky karena sebenarnya kita bisa pakai ini Pak Tony, karena di Untan kan sudah premium. Bolak-balik katanya, tapi katanya satu kata itu kan ada satu kata itu ada beberapa alternatif yang lain. Jadi kata yang memiliki tetapi artinya tidak berubah. Nah, kalau kita cuma bolak-balik, biasanya memang masih ada similarity. Sebenarnya cuma ada panjang sebenarnya diskusi tentang similarity ini, karena biasanya seharusnya gitu similarity itu dilihat kalau kesamaannya kata. Kalau kita pakai authenticate itu seharusnya kita exclude sesuatu itu adalah selain dibolak-balik katanya itu dicari alternatif kata lain, dan di Grammarly ada Pak. Jadi Bapak short kata itu, Bapak klik kanan, nanti dia ngasih daftar. Itu bahkan Grammarly yang free pun dia ada fasilitas itu. Jadi kata itu kita short, kita klik kanan, nanti dia ada ngasih tahu kata ini padanannya apa. Nah itu kalau misalkan beberapa kata kita ubah, similarity-nya akan mengecil. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin pertanyaan khusus untuk positron nih Pak ya. Jadi gini Pak, memang ada masalah. Jadi positron ini setelah dia Sinta 2,
Awal-awal kami masih bisa memproses artikel dengan cukup cepat. Tapi periode berikutnya kami kebanjiran. Jadi artikel itu sampai kita kewalahan, dan akhirnya satu artikel itu masuk antrian reviewnya panjang sekali. Jadi yang dulunya kami paling cuma memproses beberapa belas artikel per terbitan, sekarang udah sampai 30, 40, 50 gitu. Sehingga ya cukup kewalahan dan memproses satu artikel menjadi lebih lama. Jadi kalau belum ada notifikasi dari editor, artinya masih dalam antrian. Ketika dia sudah selesai review, itu akan ada notifikasi di email, Pak. Karena kalau dia di-reject by editor, itu tidak akan serta-merta di-reject saja, tetapi ada pemberitahuan di depan sebelum di-reject itu. Oke. Pak, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bintoro, menarik sekali. Jadi udah ada jurus jitunya begitu ya. Kuncinya Terima adalah kasih Pak Bintoro. bagaimana bahasa Indonesia baik benar dulu, baru kemudian ditranslasi ke dalam bantuan Google Translate ya, dikonfirmasi ke Grammarly, begitu ya. Berapa sebelum saya masuk ke ini, ada dari perwakilan Sumatera ya. Tambahkan ini Bu. Ya, silakan Prof. Ya, ini untuk berkaitan tadi dengan kemiripan. Sebenarnya masalah kemiripan itu sekarang sudah bukan menjadi masalah ya. Menjadi masalah ya. Karena Pak, sudah banyak sekali software ya. Itu software untuk paraphrasing tool ya, software. Kemudian istilah yang lebih ini sekarang publikasi oleh jurnal-jurnal, editor jurnal itu adalah artikel spinning ya. Jadi artikel spinning itu sebuah kegiatan memparafrase tadi ya. Jadi kalimatnya ini sudah ada kalimat diambil, nanti menggunakan software itu terus berubah. Berubah dari sisi pemilihan kata dengan sinonim dan yang lain. Itu kalau menggunakan software. Ya, software yang paling sederhana itu ya ada di MS Word itu Thesaurus ya. Jadi kalau kita sudah menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bintoro, subjek predikatnya lengkap ya. Jadi kalimat kita dalam menyusun bahasa Indonesia minimal itu adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu unsurnya ada dua, yaitu subjek and predikat. Objek tidak harus ya. Jadi kalau ada kalimat tidak ada subjeknya itu keliru. Contohnya apa? Kita di dalam menulis artikel bahasa Indonesia itu sering menggunakan atau suka menggunakan kalimat pasif. Contoh misalnya, telah dilakukan penelitian di Indonesia. Nah, ini yang mana? Pada saat kita masukkan itu ke Google Translation, subjeknya jadi susah. Nah, maka kita susun atau di dalam bahasa Inggris itu sering menggunakan atau lebih dianggap lebih komunikatif menggunakan aktif ya. Bentuk aktif ini yang perlu kita biasakan. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu sudah bagus, bisa bertahap tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bintoro menggunakan Google Translation, kemudian perlu dicatat bahwa beberapa jurnal itu sudah pada saat submit mewarning bahwa paper ini bukan hasil artikel spinning. Nah, permasalahannya apakah jurnal itu bisa mengecek atau mengidentifikasi sebuah teks itu hasil spinning atau original pemikiran orang tersebut ya. Ini tentunya agak sulit ya. Jadi masalah kemiripan itu sebenarnya sekarang sudah tidak masalah karena banyak sekali software untuk ngacak ya. Bahkan penulis yang cukup ini temuan dari kita pada saat penilaian usulan ada dari daerah barat sana, ujung barat ya. Di Elsevier View 1 semua 5 paper. Kalau kita melihat dari judulnya itu agak mirip. Tetapi kita baca ke dalam ya sampai menuliskan unsur saja atau senyawa misalkan silika. Di paper 1 ditulis SiO2, di paper yang lain ditulis silika, ya teks ini, ya. Ini beda. Ini Turnitin sudah lewat, ya. Ini tapi itu sama, secara substansi itu sama, ya. Jadi
masalah kemiripan kata itu hanya merupakan pendukung bahwa itu sebagai alat untuk menginvestigasi awal bahwa ada kemungkinan tindakan plagiat, tapi belum tentu ya itu ya. Jadi masalah untuk menyusun kalimat saya pikir nanti sudah ini apa enggak masalah. Yang perlu dikembangkan atau di-upgrade adalah supaya kalimat itu dibaca enak ya. Seperti halnya misalnya tulisan orang native itu kalimatnya kan enak-enak, pemilihan katanya halus dan seterusnya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jadi ada tambahan tadi ya, selain kita menggunakan Grammarly atau Google Translate yang paling sederhana, bisa juga menggunakan dengan artikel spinning. Nah ini barangkali nanti bisa di-share Prof, bagaimana trik-triknya, bagaimana di PowerPoint saya ada Bu, cuma oh ya, oke. ada waktunya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Ya, mohon maaf ya Pak tadi. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Sumatera Pak, ditujukan kepada Pak Tikno. Bagaimana, dan itu juga nanti dibantu oleh Pak Iko, agar yang kita tuh tampak novelty-nya gitu ya. Dan juga ini ada selentingan dari mahasiswa, mungkin dulu bimbingan Bapak ya, bagaimana sih Pak bisa manajemen waktu Bapak yang masih bisa main main gitar tapi tetap bisa membuat buku, bisa karyanya bagus, itu gimana Pak itu? Nah itu silakan Pak ini Pak. Terima kasih ya. Dan itu. Ini mungkin perlu kita biasakan ya di dalam kita riset mapping atau mencari the state of research ya, bahwa di kita itu belum terbiasa seorang student ya di dalam mengerjakan final project risetnya itu baik itu skripsi, tesis dan disertasi didahului dengan kajian literasi yang komprehensif. Ya, misalkan dituntut yang bersangkutan untuk membuat paper review. Ya. Nah, kalau di awal menyusunan proposal itu dituntut atau diarahkan atau dibimbing untuk membuat review paper, maka proses pembelajaran untuk pencarian. Nah, pertama melakukan systematic review approach. Ya. Caranya bagaimana? Tentunya literasi yang dibaca itu harus sebanyak-banyaknya. Bisa membuat tabel analisis paper. Nah ini pernah seorang calon profesor pada saat banding penolakannya adalah novelty-nya tidak ada. Tapi kita sebagai penilai itu harus punya bukti kuat, ya harus punya bukti kuat bahwa memang paper itu novelty-nya nggak ada. Buktinya apa? Maka seorang ini penilai juga harus bisa menunjukkan buktinya. Bagi pengusul itu harus bisa memberikan bukti apa? Dengan pemetaan yang lengkap, membuat tabulasi analisis dari beberapa paper. Ya, contohnya misalkan ini contoh aja, paper 1 tulis ini buat tabel banyak kolomnya, masing-masing bisa beda-beda. Kolom 1 misalkan judul artikel penulisnya siapa, kolom 2, kolom berikutnya masalahnya apa, kolom ketiga metodenya, kemudian kolom berikutnya materialnya apa yang dipakai, kolom berikutnya sampai conclusion atau contribution scientific-nya. Kalau sudah bisa memetakan itu banyak sekali paper ratusan, maka di situ bisa mencari ya. Mencari the state of research atau bahkan minimal memodifikasi dari yang sudah ada ya ini. Jadi dengan melakukan systematic review itu ya itu bisa mendapatkan ini apa posisi yang jelas tentang the state of research. Yang kedua bisa menggunakan Google Trend misalkan. Jadi ada software atau fasilitas kita bisa melihat tren dari penelitian itu kita masukkan misalnya dengan kata kunci dan seterusnya bidang nanti dia akan memberikan informasi ya. Kemudian ada beberapa cara yang lain misalkan seperti di Scopus itu ada analisisnya ya, ada tool ya lupa saya itu ada metrikul atau apa namanya. Di situ mungkin kita belum langganan atau belum banyak yang langganan perguruan tinggi di Indonesia. Ada fasilitas di mana di Scopus sendiri sudah memetakan tren
kegiatan ngundang dari Skopus untuk presentasi itu saya pikir bisa, gitu kan. Ya, Nah, itu. baik. Jadi ada banyak Bu, itu mungkin yang saya Ya. ingat ada 3 itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Satu lagi Pak, tadi Pak triknya, Bapak bisa santai tapi karyanya luar biasa, gimana itu Pak? itu harus santai biar nggak pusing. Oh gitu ya, justru harus santai supaya ide-ide cemerlangnya bisa keluar begitu ya. Baik, ya. Oke, Pak Bintoro ada tambahan? Baik, terima kasih Mbak Eli. Yang disampaikan Prof. Tikno itu udah sangat lengkap sekali. Saya cuma mau menambahkan dikit aja. Oke, Jadi silakan. seperti yang Prof. Tikno sampaikan, memang biasanya itu dilakukan di awal sebelum kita nulis tuh. Bahkan pada saat kita merancang mau melakukan penelitian, kita melakukan studi literatur dan menentukan di mana novelty-nya. Cuma tambahan sedikit, kalau mau yakin bahwa yang kita lakukan itu benar-benar ada novelty-nya, ya paper-paper yang kita baca harus yang paling up to date gitu, yang paling baru. Nah, nanti kan bilang, aduh, tapi kan ini banyak klokase susah diambil segala macam. Ada bajakan juga itu namanya Sihab.tw itu bisa dipakai untuk ya bagaimana memang faktanya kita negara yang berkembang dan banyak universitas belum bisa ini kan. Tapi intinya ambil dari Sihab.tw artikel-artikel yang paling baru itu yang pertama dari jurnal-jurnal yang paling bereputasi. Kalau kita lakukan studi literatur itu dari artikel yang paling baru dari jurnal-jurnal yang bereputasi Q1, Q2 itu insya Allah state of the art-nya akan dapat di situ. Baik, oke, terima kasih Pak Bintoro. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada teman-teman peserta dari Jawa, Pulau Jawa. Ada yang mau bertanya, silakan. Dari Pulau Jawa, perwakilan bisa. Ada tidak? Ya, bisa silakan bisa menulis di chat bagi teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kalau ada mau yang bertanya, sambil menunggu salah satu partisipan akan saya lanjutkan dengan teman-teman dari Sulawesi. Adakah dari Sulawesi? Ya, ini Pak Bintoro sudah men-share untuk mencari artikel-artikel jurnal yang sudah close access, jadi kita bisa langsung mengantisipasi jangan-jangan jurnal yang kita citasi itu termasuk jurnal-jurnal yang sudah tidak reputable lagi. Ya, oke, masih menunggu. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman dari Pulau Jawa? Saya izin bertanya. Oke, silakan dengan Ibu Ayu. Iya. Oke, silakan Ibu. Dari mana? Sebutkan instansinya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fitri Amalia dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kebetulan saya sebagai pengelola jurnal kami itu dalam proses reakreditasi di akun Arjuna itu tahapannya masih proses penilaian. Sehingga padahal di bulan Juni nanti kami itu akan melakukan menerbitkan jurnal secara periodik itu yang volume pertama untuk tahun ini. Nah, jika hingga pada waktunya jurnal tersebut terbit dan akreditasi terbaru belum selesai, itu sebaiknya bagaimana ya? Ini saya bertanya kepada Prof. Tikno. Iya, bisa di copy Bu. Baik. Jadi bagaimana status dari artikel-artikel yang sudah terpublis padahal pada saat yang bersamaan masa akreditasi sudah selesai, begitu ya Bu ya? Iya, masa akreditasi sudah selesai. Dan sekaligus Pak Tikno, ini ada pertanyaan dari chat, sekaligus masih ada kaitannya tentang bagaimana penilaian PAK untuk penulis pertama, kedua, ketiga. Ini masih ditanyakan juga tadi, mungkin bisa diberi pencerahan begitu. Dan sekaligus begini, satu lagi Pak, apabila dia seorang reviewer kemudian mendapatkan sertifikat, apakah sertifikat itu bisa digunakan pada pengajuan PAK? Nah, ini kebetulan beliau sebagai penilai tingkat nasional nanti bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya Pak. Kebetulan saya juga beberapa kali mereview jurnal lain begitu, dan saya memohon untuk bisa diberi sertifikat. Saya juga ini mau mengajukan. Nah, ini ya, untuk yang pertama itu untuk proses reakreditasi di Permenristek Dikti yang terbaru yang 2018, nomornya saya lupa, tentang akreditasi, di mana keberlakuan atau berlakunya
status akreditasi itu berlaku mundur 6 bulan sebelumnya. Ini apa dasarnya dari dari aturan itu, bahwa akreditasi itu yang diajukan kan artikel-artikel yang terbit, yang sudah terbit itu yang diakreditasi. Nah, ini yang menikmati kok yang berikutnya malah kan ini agak aneh, ya. Jadi yang dianggap, yang dievaluasi dokumennya itu kan yang 2 tahun yang diajukan. Ini. Tapi dulu yang mendapat status akreditasi artikel yang terbit berikutnya setelah surat itu. Nih. Nah, dengan ketentuan yang baru bahwa akreditasi itu berlaku mundur 6 bulan. Nah, ini tentunya kalau Ibu itu misalkan terbit di bulan Juli, nanti status reakreditasinya terkabulkan setelah Juli, ya saya pikir enggak masalah itu. Ya enggak masalah. Ya. Berarti kami bisa tetap menerbitkan meskipun masih proses reakreditasi. Ya, jalan terus Bu. Ya. Oke Pak. Oke Prof, terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Ibu Fitri. Ya, tadi Pak yang pertanyaan dari chat bagaimana Pak Tikno? Tentang penilaian PAK. Untuk ini reviewer, coba ini dicek di bagian penunjang. Tampaknya reviewer itu ada poin ya, poin sebagai kegiatan, kalau nggak salah 1. Kalau di draft yang 2019 itu udah pasti ada, tapi yang 2014 kayaknya dulu saya sempat mengusulkan juga sih, tapi apakah itu ada enggak, coba nanti kita cek ya. Kalau di penunjang itu ada, berarti masuk penunjang. Seingat saya ada. Ya. Oke, ya. Tapi jadi nanti bisa ditambahkan di draft yang baru itu masuk. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang diminta untuk menjadi mitra Babestari, dimohon bantuannya untuk bisa mereview, mohon bisa bekerja sama. Insya Allah menurut Pak Tikno, sertifikat yang diberikan sebagai ucapan terima kasih, sebagai penghargaan atas kerja keras Bapak Ibu semua sebagai reviewer, bisa dimanfaatkan pada pengajuan. Oke, mungkin tambahan Bu Eli. Ya, jadi selain mendapatkan angka kredit, itu bisa untuk pemenuhan syarat khusus juga. Jadi gitu. Syarat khusus itu kan membimbing, ya, mendapat atau ini membimbing S3. Yang lain-lain itu ya Pak? Ya, atau gitu kan. Ya, nah baik, itu atau menjadi reviewer jurnal internasional. Nah, buktinya itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Tikno. Satu lagi Pak, tadi yang belum dijawab tentang pembagian KUM untuk skor penulis tadi Pak. Apa masih berlaku? Jadi kita yang utama ya, kalau di situ tidak ada rincian detail kontribusi penulis dari masing-masing, seperti jurnal-jurnal biomedik itu ada di situ, itu maka penulis yang diletakkan paling depan itu sebagai penulis pertama dan diberi apresiasi 60%. Oke. Semua penulis yang diletakkan setelah penulis pertama dianggap sebagai penulis pendamping dengan ketentuan. Untuk aturan yang masih berlaku itu aturan tahun 2014, PO 2014 sampai sekarang, itu masing-masing ya 40% kali misalkan jurnal internasional reputasi kan 40, dibagi jumlah anggota penulis. Ya, oke. Ya. Baik Pak. Pak, bagaimana Pak kasusnya bila nama pertama penulis pertama, tetapi corresponding authornya penulis kedua, apakah statusnya sama Pak? Kalau di aturan 2014 itu belum ada tentang koresponden Bu. Jadi penulis pertama dan penulis pendamping. Nanti di draft insya Allah di 2019 yang disempurnakan ya. Kemarin kan 2019 belum jadi dilaksanakan. Ini masih disempurnakan. Nanti akan banyak skenario ya untuk tentang authorship ini. Nah, yang penting itu sebenarnya kalau penilai atau reviewer itu mendapatkan data lengkap, informasi dari masing-masing kontributor, ya perannya itu akan lebih mudah menjudgment mana yang pantas untuk penulis pertama. Ya. Tapi kadang tidak ada, dan
masing-masing bidang ilmu itu cara penulisannya beda-beda. Betul. Contoh, di Applied Fish Letter ada itu atau apa itu. Itu diurutkan menurut abjad. Jadi kalau saya mesti selalu belakang karena S, sedangkan Abdul selalu di depan karena Iya, namanya betul. A. Nah ini juga sering kita diskusikan di tim kalau seperti ini bagaimana, gitu kan? Ini. Kemudian ada juga di sosial di bidang seni itu yang memang itu aturannya harus ditulis single author itu. Oke. Nah, di bidang nature seperti kita MIPA ini, nah ini kadang ya fleksibel lah. Ini kan bisa apa siapa yang akan dituliskan di pertama di situ kan tergantung timnya di situ kesepakatannya. Ya. Nah, jadi Terima kasih Pak. Jadi supaya kan selama ini yang saya temukan juga di beberapa paper itu pembimbing pertama seperti itu. Jadi kan supaya sama-sama mendapatkan kok. Baik, untuk penanya dari Sulawesi apakah sudah ada? Ada tidak dari Sulawesi? Kalau tidak ada, sementara saya alihkan ke Indonesia Timur. Silahkan dari teman-teman. Oke, sambil menunggu dari teman-teman yang dari Sulawesi dan Indonesia Timur, saya persilahkan teman-teman dari Semarang. Dari UNES, silakan. Gorontalo, Bu. Ya, Gorontalo, silakan. Boleh. Dengan Pak Rahmat, silakan Ya, Pak. Mau bertanya kepada siapa Pak? Pak Prof. Tikno. Oke, silakan Pak. Iya, izin bertanya Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jika dalam penelitian itu kami menggunakan beberapa perangkat lunak yang sifatnya bajakan, itu seperti apa nanti publikasi jurnal kami? Apakah ada evaluasi atau apa review terhadap software yang perangkat lunak yang kami gunakan? Iya. Demikian Pak Prof. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Nah, bagaimana jika toolnya itu tidak legal gitu ya? Apakah itu dianggap absah data-datanya? Silakan Pak Tikno. Oke, terima kasih ya. Tentang software itu kan biasanya adanya di metodologi ya. Saya pikir ya tinggal dikatakan aja softwarenya apa gitu kan, produk mana gitu itu sudah cukup spesifikasinya. Nah, yang dikirim ke jurnal itu kan naskahnya, teksnya ya, bukan softwarenya. Kecuali karena beberapa publikasi sekarang juga ada jadi ini kayak apa? Publisher sekarang itu seperti pemulung gitu loh. Pemulung dalam arti pemulung karya ilmiah. Jadi kita yang bekerja keras, melakukan penelitian, menulis, tapi mereka yang bisnis. Ya. Jadi sekarang itu semua produk penelitian hampir mereka koleksi. Tulisannya, data kasarnya, kemudian metodologinya, kemudian videonya, kalau kita mau mereka ada fasilitas itu untuk menerbitkan juga. Permasalahan berkaitan dengan pertanyaannya, kalau videonya kita upload atau softwarenya yang Bapak bikin, produk yang Bapak bikin dengan menggunakan software ilegal itu ikut diupload, mungkin itu akan kedetek atau bisa dicek orang lain meskipun editor atau reviewer tidak bisa ngecek ya. Mungkin pihak dari Microsoft atau yang lain nanti secara online tiba-tiba ngecek itu mungkin terjadi. Tapi kalau hanya teks saja, saya pikir tidak masalah. Dalam arti papernya saja. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Jadi kalau produknya diekspos, maka bisa ada hak cipta ya Prof ya. Tapi kalau hanya menuliskan saja jenisnya apa, begitu ya Pak, tidak masalah. Begitu ya Pak ya? Ya, karena susah kedetek juga. Ya, terima kasih Pak. Baik, silakan dari teman-teman di Semarang. Dari UNES. Pak Aryono, silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Prof. Tik. Prof. Tik, saya mau nanya Prof. Tik. Jadi hampir sama dengan pertanyaan tadi, itu berkaitan dengan software yang kita dapatkan dari hasil bajakan.
misalkan saya pakai Oasis Montage. Oasis Montage kan berbayar, Prof. Ya, kalau itu ditampilkan dalam artikel, lalu karakter atau tampilan dari Oasis Montage itu kan sudah banyak dikenal, termasuk oleh pengembang softwarenya itu gitu. Apa itu bisa jadi masalah ya, Prof? Ini silakan. Pak Aryono ini kan mempublikasikan ini bahasa pemrogramannya di situ. Iya. Oh, kalau jadi di situ tampilan ada, misalnya plotnya atau apa begitu, Prof. Tapi kalau bahasa pemrograman kan general ya, Pak. Maksudnya jadi itu produk dari ininya hasil softwarenya, Prof. Misalnya plotnya gitu gimana, Prof? Saya pikir ini ya, maksudnya produk itu seperti ini, misalkan produk-produk yang bajakan itu kan mungkin di kode ini Pak, kode untuk misalkan untuk running software itu ya. Di bahasa pemrogramannya kan nggak muncul, oh ini ya tiba-tiba di flowchart itu, di alur logikanya muncul ada informasi ini bajakan kan nggak mungkin tuh Pak. Wong itu kan pekerjaan panjenengan kan di situ kan. Oh, jadi takutnya saya ngeplot data itu misalkan pakai Oasis atau mungkin kalau pakainya Petrel begitu, lalu nanti saya bisa dikomplain gitu. Kok ini kan tampilan dari Oasis lah, saya punya originnya enggak gitu. Seperti itu gimana ya? Mungkin terjadi enggak ya? Contoh ini Pak. Ya. Orang di Indonesia itu sering pakai Origin Lab yang crack, hasil crack seperti saya. Yang crack itu ya. Saya juga pakai crack. Sorry. Ya maksudnya yang trial bukan ini. Yang trial itu loh Pak, bukan. Jadi pakai yang hasil trial yang boleh trial 14 hari itu. Iya. Ya. Itu kan hasilnya sama aja, Pak. Ya, hanya mungkin aksesnya berbayar dan tidak berbayar begitu ya, Pak. Kita kesulitan akses saja. Kalau yang bajakan itu sering ada gangguan ya, tiba-tiba muncul peringatan ini tidak legal gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira cukup. Terima kasih kepada semua peserta, kepada semua partisipan. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena terbatasnya waktu, saya kira nanti masih bisa melakukan komunikasi langsung dengan Pak Bintoro, dengan Pak Tikno secara private maupun melalui email ya Pak ya. Nanti bisa disampaikan juga melalui chat. Ya nanti insya Allah kalau masih berlangsung chatnya masih bisa dibalas. Bagaimana Pak Bintoro dan Pak Tikno masih berkenan menjawabnya? Ya. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya hanya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak ada kata yang sulit untuk menulis kalau kita tahu tahapan-tahapan yang benar supaya bisa diterima di jurnal internasional seperti yang disampaikan oleh Pak Bintoro. Dan yang kedua, untuk bisa menghasilkan level Sinta lebih baik tentu pada bagian-bagian yang telah disampaikan Pak Bintoro tadi perlu diberikan penekanan-penekanan yang baik sehingga memenuhi kualifikasi, dan itu perlu juga dilakukan sharing dengan yang lain yang sudah memiliki akreditasi Sinta 2 sehingga berbagi berpengalaman sehingga bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang baik. Saya yakin jika jurnal kita rawat dengan baik akan menjadi sarana juga bagi teman-teman kita untuk berpartisipasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf juga apabila tidak semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nila. Ya, bisa di closing. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Eli atas panduannya sebagai moderator UNES Physics Web Series kali ini, dan terima kasih banyak kepada kedua narasumber, kepada Prof. Tikno, kepada Pak Bintoro atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk acara selanjutnya adalah marilah kita webinar series kedua kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami kan kepada Bapak Ibu peserta atas waktunya
pada pagi sampai siang hari ini untuk mengikuti webinar series fisika yang kedua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua, nggih.